Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai hukum bisnis. Kelompok 1 beranggotakan Clara Radik Arnita Maharani dengan NPM 201010437, lalu Taufik Khairuddin dengan NPM 201010446, yang ketiga, Septia Ragil Saputri dengan NPM 201010447, dan yang keempat, Revina Pramudia Wardana dengan NPM 20101049090. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu hukum perusahaan dan masalah bisnis. Yang pertama, hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar hukum perusahaan. Yang pertama, aturan dalam kasus ini termasuk hukum Hindia Barat di Indonesia pada masa lalu, tetapi masih dianggap benar berdasarkan Konstitusi Transisi 1945. Contohnya, dalam ketentuan KUHD atau Buku Komersial Kode Sipil. Selain itu, undang-undang yang diatur oleh perusahaan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terus ditegakkan dan dikembangkan hingga sampai sekarang. Yang kedua, kontrak perusahaan. Kontrak bisnis atau umumnya disebut sebagai perjanjian, yakni harus dibuat secara tertulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Jika sewaktu-waktu ada perselisihan antara pihak-pihak yang terkait, selama kontrak perusahaan masih berlaku, kesepakatan dapat dicapai melalui perdamaian atau bahkan pengadilan umum, kecuali jika ditemukan solusi yang jelas. Ketiga, kebiasaan. Kebiasaan adalah adanya suatu sumber khusus informalitas tertulis. Kebiasaan adalah sumber hukum bagi para pengusaha ketika aturan tentang hak dan kewajiban tidak tercantum dalam hukum dan kontrak. Yang keempat, jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan adanya suatu sumber hukum bagi perusahaan yang dapat diikuti pihak. Ini akan mengisi kekosongan yang valid, terutama jika ada perselisihan terkait dalam suatu kewajiban dan hak. Hukum kasus ini, yakni dengan cara otomatis telah menjamin adanya suatu perlindungan para pihak, terutama mereka yang telah melakukan bisnis di wilayah Indonesia. Selanjutnya, bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk hukum perusahaan, persekutuan, dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang. Firma dan persekutuan komanditer diatur dalam KUHD. Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sedangkan perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma dan persekutuan komanditer adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero adalah badan hukum. Perseroan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum atau perum dan perusahaan perseroan atau persero adalah badan usaha milik negara. Masalah bisnis. Masalah bisnis adalah
Suatu kendala yang dihadapi ketika seorang pengusaha akan atau sedang mencapai target dalam sebuah usaha atau bisnisnya. Jenis masalah bisnis. Yang pertama, legalitas. Legalitas yaitu tindakan perjanjian atau kontrak yang konsisten dengan hukum atau keadaan yang sah atau melanggar hukum di yurisdiksi tertentu. Yang kedua, permodalan. Permodalan merupakan fondasi penting dalam membangun bahkan mengembangkan sebuah bisnis. Apabila kita tidak memiliki satu modal usaha, maka kita akan kesusahan untuk memulai bisnis. Yang ketiga, hak. Hak terdiri dari dua hak, cipta dan hak paten. Hak cipta akan diperoleh secara otomatis ketika pencipta membuat ciptaannya, tanpa perlu mendaftarkan ciptaannya tersebut. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang keempat, persaingan usaha. Persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa. Yang kelima, profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu penjualan aset dan modal saham tertentu. Profit dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Yang terakhir, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo. Pengertian lain yaitu kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Liputan6.com, Jakarta. Pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia sejak Maret 2020 memberikan dampak besar bagi ekonomi di tanah air. Salah satu sektor yang sangat terdampak adalah retail, khususnya pusat perbelanjaan atau mal. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alphonsus Wijaja menyatakan, selama pandemi, mal tutup hingga 3 bulan dari bulan April sampai pertengahan Juni. Ini adalah periode terlama tutupnya pusat perbelanjaan sejak mereka berdiri. Belum pernah pusat perbelanjaan tutup 3 bulan lebih, dari April sampai pertengahan Juni tutup total atau terbuka terbatas. Jadi itu betul-betul pertama dalam sejarah, ujar Alphonsus dalam webinar Jumat 16 Oktober 2020. Saat itu pengelola mal dan pemilik tenan panik karena belum mengantisipasi terjadinya wabah. Meski sempat tutup karena penjualan dianggap tidak bisa menutup biaya operasional, namun para pemilik tenan akhirnya terpaksa membuka usaha kembali karena COVID-19 yang tak kunjung selesai. Jadi tutup terus juga jadi masalah, katanya. Alphonsus melanjutkan, tiap kelas pusat perbelanjaan memiliki masalah yang berbeda. Pusat perbelanjaan menengah ke bawah memiliki trafik yang cukup tinggi, namun daya beli yang rendah. Sementara, pusat perbelanjaan menengah ke atas memiliki profil kunjungan yang menurun. Hal itu dikarenakan pengunjung mal menengah atas rata-rata berasal dari level menengah atas yang memiliki average lebih tinggi untuk tidak berpergian selama pandemi, termasuk ke mal. Kesimpulannya, hampir semua kelas mengalami masalah, yang satu trafik, yang satu daya beli, lanjutnya. Bisnis.com, Jakarta. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendesak PT Bank Mandiri Tbk melakukan tindakan hukum terhadap PT Pengelola Investama Mandiri terkait dengan penggunaan logo perusahaan yang identik dengan logo milik Bank BUMN tersebut.
Desakan itu disampaikan MAKI melalui sepucuk surat yang dikirimkan kepada manajemen Bank Mandiri pada 22 Januari 2021. Surat dengan substansi senada juga dikirimkan MAKI kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan pihaknya menduga pemakaian logo PT Pengelola Investama Mandiri atau PIM yang identik atau sangat mirip dengan logo milik Bank Mandiri telah berlangsung cukup lama, atau setidaknya sejak tahun 2018. Menurut dia, karena PIM tidak tercatat sebagai perusahaan yang berafiliasi dengan Bank Mandiri, bukan anak perusahaan atau sahamnya dimiliki Bank Mandiri, sehingga PIM semestinya tidak memiliki hak untuk mencantumkan logo dan jenis huruf atau font yang identik dengan logo dan jenis huruf milik Bank Mandiri. Karena itu, minta Bank Mandiri melakukan tindakan hukum kepada PT PIM, setidaknya menggunakan mekanisme berdasarkan ketentuan hak merek sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, papar Boyamin dalam keterangan yang diterima, Kamis 28 Januari 2021. Menurut dia, tindakan hukum ini sangat diperlukan, mengingat jika suatu saat PIM digugat pihak ketiga, maka hal itu berpotensi merugikan Bank Mandiri, karena bisa menjadi pihak tergugat dan atau tergugat. Ini tentu akan mengganggu kredibilitas Bank Mandiri. Lebih lanjut, Boyamin Saiman mengatakan bahwa secara bisnis dimungkinkan PT PIM diduga telah melakukan pencatutan nama Bank Mandiri untuk mendapatkan keuntungan materi maupun jaringan, sehingga berpotensi menggerus bisnis Bank Mandiri beserta entitasnya. Ingat, segala hal yang merugikan Bank Mandiri berpotensi keuangan negara. Karena itu, Bank Mandiri semestinya tidak melakukan pembiaran atau potensi yang akan merugikan bank BUMN tersebut, tegasnya. Sementara itu, Rudi Asaturida membenarkan bahwa PIM tidak terpaut dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri tidak memiliki hubungan afiliasi ataupun keterkaitan dengan PT Pengelola Investama Mandiri. Kami pun telah menghubungi perusahaan tersebut terkait penggunaan logo yang identik dengan logo Bank Mandiri, jelasnya sewaktu dikonfirmasi bisnis.com. Di sisi lain, bisnis.com telah berupaya menghubungi PT Bali Surel. Hingga kini belum terdapat respon dari perusahaan yang berkantor pusat di Menara Mandiri 1, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.